Coba deh kita lihat Papua. Nah, ini adalah salah satu tempat di dunia yang punya kekayaan alam luar biasa. Di bawah tanahnya itu ada tambang emas dan tembaga yang nilainya gila-gilaan. Tapi anehnya, kenapa di wilayah sekaya ini justru kita sering dengar masyarakatnya banyak yang hidup dalam kesulitan. Nah, ini semua itu nggak lepas dari satu nama, yaitu Freeport. Dan hari ini aku mau ajak kalian ngobrol dari awal banget gimana perusahaan Amerika ini bisa masuk dan apa aja yang terjadi di balik semua kontrak itu. So dengerin, because this is where the real story begins, dan kita bongkar habis semuanya. Oke, kita tahu Papua itu emang punya alam yang keren banget. Gunung-gunungnya megah, hutan masih asri, dan perut buminya itu menyimpan harta karun yang beneran jadi incaran dunia. Nah, seharusnya dengan kekayaan sebanyak itu, Papua bisa jadi daerah yang paling makmur di Indonesia. Tapi faktanya kita sering lihat dan dengar banyak orang di Papua yang masih kesulitan. Mereka merasa ada ketidakadilan, kayak menjadi tamu di tanah mereka sendiri. Nah, di tengah kondisi yang timpang ini ada sosok raksasa yang berdiri namanya Freeport. Buat sebagian masyarakat, Freeport ini tuh kayak wajah dari penjajahan di era modern. Bukan lagi pakai tentara bawa senjata, tapi pakai kontrak yang panjang, modal besar, dan kekuatan uang dari luar negeri. Nah, untuk ngertiin kenapa semua ini bisa terjadi, kita tuh harus mundur jauh ke belakang ke masa ketika penemuan ini cuman sebatas arsip. Nah, jadi ceritanya itu dimulai jauh sebelum Freeport jadi hits, sekitar tahun 1936. Ada 3 ahli geologi dari Belanda yang lagi eksplorasi di pegunungan Jayawijaya. Nah, mereka ini nggak sengaja nemuin sebuah gunung yang penuh banget sama mineral. Nama tempatnya Ertsberg, yang artinya gunung biji. Nah, penemuan itu luar biasa, tapi sayangnya waktu itu dunia lagi sibuk mau perang. Jadi laporannya cuma disimpan aja di arsip, nggak ada yang ngecek lebih lanjut. Nah, sampai di tahun 1960-an, Freeport entah gimana itu nemuin salinan laporan kuno itu. Mereka penasaran banget dan langsung deh kirim tim ke Papua buat ngecek. Dan hasilnya bikin kaget. Cadangan mineralnya beneran ada dan jumlahnya itu masif. Nah, pas banget waktu itu Indonesia lagi habis pergolakan politik 1965. Ekonomi kita tuh lagi drop parah dan lagi butuh banget investor asing biar bisa bangkit lagi. Nah, karena kita lagi butuh dukungan ekonomi, posisi tawar Freeport tuh jadi kuat banget. Mereka datang di saat yang tepat, kayak pahlawan ekonomi. Dan akhirnya kontrak pertama ditandatangani tahun 1967. Kontrak ini istimewa banget. Kenapa? Karena kasih Freeport banyak kemudahan, mulai dari keringanan pajak sampai jaminan keamanan. Dan dari sinilah hubungan yang sangat erat antara pemerintah di Jakarta dan Freeport mulai terjalin, membuka pintu bagi operasi tambang yang mengubah wajah Papua selamanya. Nah, waktu operasi tambang di Ertsberg dimulai di tahun 1973, skalanya itu emang belum sebesar sekarang. Tapi tiap hari gunung itu terus digali, dihancurkan, dan hasilnya diekspor ke luar negeri. Dan lama-lama Ertsberg ini habis, tapi Freeport nggak mau berhenti. Dan puncak perubahannya itu terjadi di tahun 1988, pas Freeport nemuin tambang baru yang jauh lebih besar. Namanya Grasberg, Gunung Emas. Dan penemuan ini tuh heboh banget dan dianggap menjadi salah satu penemuan tambang terbesar di abad 20. Grasberg ini bukan cuma perpanjang umur operasi Freeport, tapi juga bikin Freeport jadi perusahaan raksasa global. Dan dengan adanya Grasberg, Freeport langsung minta kontrak baru. Dan pemerintahan kita akhirnya tanda tangan kontrak karya baru tahun 1991 yang kasih mereka hak menambang sampai 30 tahun ke depan dan bisa diperpanjang lagi. Dan di masa ini hubungan antara Freeport sama elit politik di Jakarta itu makin lengket, makin mesra. Tapi ada satu pihak yang nggak pernah diundang ke meja kontrak itu, yaitu masyarakat adat yang tanahnya jadi lokasi tambang. Mereka nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak memutuskan. Mereka nggak diberi pilihan untuk menolak. Dan ketimpangan inilah yang jadi akar dari banyaknya konflik yang muncul belakangan. Nah, banyak orang luar yang nyangka daerah yang punya tambang emas itu pasti makmur. Tapi di Papua kenyataannya berbalik. Kabupaten Mimika yang jadi pusat
tambang terbesar di dunia ini malah pernah masuk kategori daerah kemiskinan ekstrim. Dan ini tuh nunjukin gimana timpangnya kekayaan yang keluar dari tanah Papua sama apa yang balik ke masyarakatnya. Emasnya keluar, tapi sebagian besar warga di sekitar tambang masih susah. Dan masyarakat adat juga kehilangan lahan yang jadi sumber hidup mereka. Dan mereka dipaksa ninggalin cara hidup leluhur dan harus beradaptasi sama kehidupan baru yang gak pernah mereka pilih. Nah, ada tokoh Amuk Bey yang pernah bilang, jangan lubangi mama kami. Nah, ini tuh gambaran rasa sakit mereka. Tanah bagi mereka adalah ibu, sumber kehidupan. Kalau tanah itu dilubangi, ditambang, diubah menjadi kawah, itu tuh kayak merusak ibu mereka sendiri. Oke, waktu operasi tambang makin besar, dampak ke lingkungan juga makin kelihatan. Dan ini serius banget. Setiap hari ratusan ribu ton tailings, material sisa setelah mineralnya diambil, ini dialirkan ke sungai. Bayangkan, volumenya itu bisa mengisi studio utama GBK dalam beberapa minggu. Sungai yang dulunya jernih jadi keruh dan pesisir pantai jadi dangkal karena numpuknya tailings ini. Ekosistem sungai, hutan bakau, dan laut di sekitar jadi korban. Dan banyak tempat cari ikan atau berkebun jadi rusak dan gak bisa dipakai lagi. Dan dampaknya ini bukan cuma di sekitar tambang, tapi sampai ke laut Arafura. Nah, buat masyarakat Amuk Bey dan Kamoro, perubahan ini tuh gak cuma soal fisik, tapi juga soal spiritual. Gunung, sungai, hutan, itu semua bagian dari identitas mereka. Udah kayak ibu mereka sendiri. Nah, waktu gunung diledakkan dan sungai dicemari, mereka merasa kayak kehilangan sebagian dari diri mereka. Ini tuh luka batin yang dalam banget. Nah, selain soal lingkungan, ada juga nih isu lain yang bikin masyarakat makin gak berdaya, yaitu keamanan. Proses pembebasan lahannya itu sering bermasalah dan gak transparan. Apalagi di sekitar tambang itu banyak banget aparat keamanan. Masyarakat merasa gak punya daya tawar dan mereka merasa gak berdaya. Dan dalam beberapa kasus, aparat keamanan itu bahkan dapat dukungan dana langsung dari Freeport untuk menjaga keamanan di sana. Jadi, aparat yang seharusnya netral dan melindungi masyarakat justru kesannya jadi garda terdepan perlindungan aset perusahaan. Makanya gak heran nih kalau konflik sosial ini masih berlangsung sampai sekarang. Masyarakat ngerasa udah kayak jadi tamu di tanah sendiri dan suara protes mereka seringkali dibungkam atas nama keamanan investasi. Nah, kalau kita lihat situasinya langsung, konflik ini tuh nggak cuman hitam putih, bukan cuman Freeport lawan masyarakat adat, tapi ada dilema besar yang dihadapi langsung sama warga lokal, dan ini sering banget gak dibahas di media besar. Coba deh kamu pikir, setelah berpuluhan tahun Freeport beroperasi, memang ada sebagian kecil masyarakat lokal yang akhirnya ketergantungan juga sama perusahaan, mau nggak mau, iya kan? Dan perusahaan ini kasih ribuan lapangan kerja, kasih sekolah, dan kasih rumah sakit. Walaupun kualitasnya sering dipertanyakan, tapi setidaknya fasilitas itu ada. Tapi disinilah masalahnya, meskipun ada ribuan lapangan kerja, banyak posisi strategis dan gaji tinggi itu didominasi oleh tenaga kerja dari luar Papua, bahkan banyak yang asing. Masyarakat lokal memang kerja di sana, tapi mayoritas di posisi yang tenaga kasar, kontrak jangka pendek, atau entry level. Dan ini nih yang bikin dilema batin makin parah. Di satu sisi mereka butuh Freeport karena ada kesempatan kerja dan fasilitas, tapi di sisi lain mereka lihat orang dari luar sana yang datang dan ambil posisi penting dengan gaji yang gede, sementara mereka cuma jadi penonton di tanah sendiri. Dan ini menciptakan double life yang menyakitkan. Mereka dipaksa memilih antara kekayaan leluhur melawan kebutuhan perut hari ini. Mereka nggak bisa menolak total perusahaan, karena kalau Freeport dicabut, ekonomi lokal bisa langsung kolaps. Dan ini adalah bentuk ketergantungan struktural yang membuat mereka terikat sama raksasa ini. Dan ini bukti betapa rumitnya masalah Freeport yang menyentuh sampai ke urat nadi kehidupan masyarakat lokal. Oke, di zaman modern kayak sekarang, penjajahan itu nggak cuma datang pakai kapal perang, dia bisa datang lewat perusahaan besar, lewat kekuatan ekonomi dan kontrak-kontrak yang bikin posisi negara kita jadi nggak seimbang. Dan banyak ahli yang bilang kisah Freeport ini salah satu contoh nyata kolonialisme gaya baru. Dan ini legal karena ada kontraknya, tapi moralnya dipertanyakan. Kontrak pertama dibuat waktu Papua sendiri itu belum stabil statusnya, dan masyarakat adat juga nggak diikut sertakan. Pemerintah
pemerintahan kita yang lagi butuh uang kasih banyak kemudahan ke investor tanpa mikirin dampak ke pemilik tanah asli. Nah, semua pola ini ngebentuk penjajahan yang nggak kelihatan di mata, tapi terasa banget di kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Mereka nggak dijajah pakai senjata, tapi pakai kontrak, saham, dan sistem ekonomi yang bikin mereka nggak punya kekuatan untuk menuntut keadilan. Nah, pada tahun 2018, Indonesia ini akhirnya berhasil mengambil alih 51% saham di Freeport, dan pemerintahan menyebutnya sebagai kemenangan kedaulatan yang bikin kita jadi pemegang saham mayoritas. Tapi pertanyaannya muncul, apakah dengan ganti kepemilikan saham langsung mengubah nasib warga Papua, dan apakah masalah lingkungan itu bisa dipulihkan? Nah, kalau secara politik ini tuh penting banget, tapi masalah utamanya itu masih ngegantung. Limbah tailing masih ada, hak adat masih kabur, dan ketimpangan masih terus terjadi. Nah, kisah Freeport di Papua ini bukan cerita yang udah tamat, melainkan cerita yang masih jalan terus, yang mempertemukan uang global, kekuasaan Jakarta, militer, dan hak tradisional masyarakat adat. Papua tetap menjadi tanah kaya raya, tapi banyak dari mereka yang lahir di sana belum tahu rasanya jadi pemilik kekayaan itu. Dan pada akhirnya, pertanyaan selalu kembali kepada hal yang sama. Siapa sebenarnya yang paling untung dari emas yang keluar dari perut Papua? Dan sampai kapan Papua harus menanggung luka dari kekayaan yang gak pernah benar-benar mereka nikmati? Nah, menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.